Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada ana video yang sedang ramai bahwasanya di sana ada seorang ustadz kondang yang kita ibarahkan perkataan dengan menjual surah Al-Fatihah. Siapa yang ingin dibacakan Al-Fatihah maka dia harus membayar 5 juta atau 10 juta. Allahul musta'an kepada orang tersebut. Apakah ketakutan kepada Allah sudah habis di hati engkau, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah sudah tertancap kecintaan kepada dunia sehingga engkau menipu Allah dan menipu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? Ini mengingatkan ana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Baik orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari al-ahbar. Al-ahbar itu ada ulama ahlul kitab. Waruhban ahlul ibadah ahlul kitab. Mereka itu layakulun, yaitu memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Salah satunya dengan cara seperti ini. Ijma' para ulama bahwasannya menghadiahkan Al-Fatihah untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kalau pakai upah maka tidak akan sampai kepada orang yang meninggal tersebut. Nah, kalau misalkan tidak pakai upah, maka khilaf para ulama. Al-Imam Syafi'i wa Malik mengatakan tidak sampai Al-Fatihahnya. Adapun Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan sampai Al-Fatihahnya, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sampai Al-Fatihahnya. Tapi titik inti permasalahan ya khonifillah adalah ijma' para ulama kalau pakai upah, misalkan kita membaca Al-Fatihah harus bayar dulu 10 juta, 5 juta atau lebih dari itu atau kurang dari itu, maka ijma' para ulama tidak sampai kepada orang tersebut. Maka inilah banyak yang dilakukan oleh ulama atau ahli ibadah ahlul kitab sebagaimana diceritakan Allah di surat At-Taubah. Bahwasanya mereka menjual agama, bahwasanya mereka mengubah-ubah isi Injil atau Taurat untuk dijual kepada manusia dengan harga yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala di banyak surah di Al-Qur'an, di banyak ayat di Al-Qur'an. Allahul musta'an. Ustaz ini dikenal sebagai orang yang mengajak kepada menghafal Quran. Mana hafalan antum ya akhi? Mana hafalan antum terhadap Al-Quran? Mana ketakutan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika antum teringat ayat tersebut? Nah, maka kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah bahwasanya ayat ini tahdzir min Allah azza wa jal li ibadihi al-mu'minin an katsirin min al-ahbar wa ruhban la yakuluna amwal an-nas bil batil. Agar Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya kaum mukminin, orang muslim, agar jangan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani dari para ulamanya, dari para ahli ibadahnya, dan meniru kebiasaan mereka, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil tapi diselundupkan dengan cara-cara yang agamis. Ya seperti ini, kita bacakan Al-Fatihah, kita ludahkan akuanya misalkan para kiai atau para habib yang kita lihat, ya dengan seperti ini, menjual ajimat-ajimat yang tertuliskan di sana, kaligrafi, nggak tahu kita apa artinya, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, kita ingatkan juga kepada orang tersebut bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang dari kalian meminta-minta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki sepotong daging pun. Ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah celaan terhadap orang yang meminta-minta. Ada di sana karya yang sangat bagus, judulnya Dhammul Mas'alah, yang ditulis oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah azza wa jalla. Itu celaan untuk meminta-minta. Maka kita nasihatkan untuk ustadz kondang tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah untuk membaca dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai juga nasihat untuk kaum mukminin agar jangan tertipu dengan orang seperti ini. Orang seperti ini sudah ma'ruf dengan kebohongan, kedustaan, memakan harta orang dengan cara yang batil, dengan disundupi dengan cara-cara yang agamis, dengan sedekah, dengan dibacakan Al-Fatihah. Ini semuanya dusta, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat untuk yang membayar dan akan memudaratkan untuk yang menerima bayaran tersebut. Alhamdulillah.